semua, jumpa lagi di Warung Matematika. Kali ini kita akan membahas tentang konsep dan contoh soal vektor bagian ketiga, yaitu tentang perbandingan vektor pada segmen garis. Pertama-tama, yuk adik-adik kita lihat apa sih pengertian dari segmen garis. Segmen garis disebut juga ruas garis adik-adik. Jadi sama aja ya, segmen ruas. Segmen garis pengertiannya adalah bagian dari suatu garis yang memiliki panjang terbatas. Jadi yang namanya segmen garis atau ruas garis itu pasti ada jaraknya, ada panjangnya gitu ya. Nih contohnya, segmen dari garis AB adalah bagian dari AB dengan panjang tertentu. Jadi misalkan ini adalah garis AB, kita bisa membuat satu titik lagi, misalnya titik C di sini. Dengan kita menambahkan titik C, ya, kita memperoleh dua segmen garis baru, yaitu AC dan CB, ya. Nah, itu adalah segmen dari garis AB. Kalau kita misalkan menambahkan lagi titik, misalkan di sini, ya, ini adalah titik D. Di sini terdapat beberapa segmen garis baru, ya, yaitu ada segmen garis CD, ya, ada juga DB, ada juga AD gitu ya adik-adik. Dan sebetulnya ini garis AB juga dikatakan sebagai segmen. Ya, karena garis AB ini memiliki panjang yang terbatas. Nah, adik-adik, itulah pengertian dari segmen atau ruas garis. Nah, sekarang kita akan melihat bagaimana perbandingan vektor pada segmen garis. Perbandingan vektor pada segmen garis tergantung pada letak titik pembagi segmen garis tersebut, yaitu yang pertama, titik pembagi terletak di dalam, maksudnya di dalam segmen garis itu ya. Jadi misalnya di sini ada segmen garis AB, lalu titik pembaginya adalah titik P. Nah, ini termasuk kategori yang pertama, di mana titik P terletak di antara titik A dan titik B ya. Jadi ini terletak di dalam gitu maksudnya ya. Nah, adik-adik, kalau misalnya titik P ini membagi garis AB dengan perbandingan M banding N, ya, jadi di sini AP banding PB itu adalah M banding N ya. Ini kan baru perbandingan panjang segmen garis. Nah, kalau kita mau buat perbandingan vektor, jadi vektor AP dibanding, ya ini vektor AP, dibanding vektor PB, ini vektor PB, ya karena sama-sama arahnya ke kanan nih, jadi perbandingannya dua-duanya adalah positif, jadi M banding N. Nah, inilah adik-adik perbandingan vektor pada segmen garis di mana titik pembagi terletak di dalam. Nah, sekarang yang kedua, titik pembagi terletak di luar. Maksudnya di luar dari garis AB. Misalnya seperti ini adik-adik. Ya, ini garis AB, kemudian titik P-nya terletak di luar. Jadi ini di sebelah kanan ya. Atau setelah ya, setelah garis AB. Sama ya, misalkan kita menggunakan M dan N juga. Nah, ini saya tambahin dulu garis. Nah, kalau yang seperti ini gimana nih perbandingan vektornya? Jadi kita mau bikin yang sama juga kayak gini, vektor AP banding vektor PB. AP berarti yang ini ya adik-adik, ini adalah M ya, AP. Nah, untuk vektor PB, adik-adik kita lihat arahnya berlawanan ya dengan vektor AP. Vektor AP arahnya ke kanan, vektor PB arahnya ke kiri. Maka kalau AB ini positif M, maka vektor PB itu adalah negatif N. Ya, sehingga perbandingannya menjadi M banding negatif N. Oke, sama juga kalau misalnya P-nya sebelum garis AB adik-adik kayak gini nih. Jadi kalau yang tadi P-nya setelah garis AB, jadi ada di samping B gitu ya. Nah, kalau ini sebelum garis AB, jadi ada di samping A. Nah, ini saya tambahkan garis. Kalau kita mau bikin perbandingan vektor, yaitu AP dibandingkan vektor PB lagi. Ya, kita lihat AP-nya ke arah kiri ya adik-adik. Nah, tadi kan kita sepakat ke kanan itu positif ya. Berarti
Ya, jadi ini adalah negatif M. Kemudian vektor PB ke kanan ya, berarti dia adalah positif N. Ya, sehingga perbandingannya menjadi negatif N banding N. Jadi perbandingan vektor perlu memperhatikan letak titik pembaginya, apakah di dalam garis AB atau dia di luar garis AB. Ini AB cuma contoh doang ya adik-adik ya, bisa aja garisnya namanya CD atau DE begitu ya. Nah adik-adik sekarang pertanyaannya, bisa nggak ya kita mencari koordinat dari titik P? Jawabannya bisa adik-adik ya. Nah kita akan tinjau satu persatu. Yang pertama, ketika titik bagi di dalam. Nah ini kan yang posisi titik P-nya di dalam ya, di dalam garis AB. Atau di antara titik A dan titik B. Nah, kalau kita mau cari koordinat dari titik P, titik koordinat itu pada vektor sama saja dengan vektor posisi ya. Artinya, kalau kita mau cari koordinat dari titik P, berarti kita mencari vektor posisi dari titik P. Jadi di sini kita menggunakan konsep vektor posisi. Jadi ini tadi AP banding PB, M banding N ya. Dan vektor AP banding vektor PB sama dengan M banding N. Dua-duanya positif ya, karena arahnya sama-sama ke kanan. Nah, kalau misalkan titik O-nya di sini, maka vektor posisi untuk titik A dan titik B adalah ini kan ya adik-adik, vektor OA, bisa disingkat sebagai vektor A kecil ini ya. Ya, ini sebagai vektor posisi untuk titik A. Kemudian vektor posisi untuk titik B itu adalah OB ya, atau vektor B kecil ini. Maka vektor posisi untuk titik P itu adalah OP atau vektor P ya. Tanda banding ini kan bisa kita tulis pakai per ya. Jadi vektor AP per vektor PB sama dengan M per N gitu ya. Vektor AP kalau kita tinjau berdasarkan vektor posisi, berarti dia adalah vektor posisi P dikurang vektor posisi A. Kita sudah pernah belajar di konsep tentang vektor posisi ya. Jadi P dikurang A. Sama juga vektor PB ditinjau dari vektor posisi. Itu sama saja dengan vektor posisi B dikurang vektor posisi P. Ya, jadi sama dengan M per N. Nah ini kalau kita kali silang adik-adik. Ya, kita kaliin N dikali dengan P kurang A, M dikali dengan B kurang P, maka menjadi NP dikurang NA, ya kan ini kan dikali dengan N ya, dua-duanya ya, sama dengan MB dikurang MP. Nah adik-adik, kalau NP sama MP ini kita gabung ya, jadi saya pindahkan ke ruas kiri, ini jadi NP ditambah MP. Ya, jadi ini pindah ruas ke kiri sama dengan MB ditambah ini kita pindahkan ke kanan NA. Sekarang P-nya ini kita faktorkan adik-adik ya. Jadi vektor P dikali N tambah M atau M tambah N ya. Sama dengan MB ditambah NA, sehingga untuk mencari vektor posisi P, kita dapat pindahkan M tambah N ke ruas kanan adik-adik. Saya lanjutkan di sini ya. Sehingga vektor posisi P adalah MB ditambah NA dibagi dengan M tambah N. Perkalian kalau pindah ruas jadi pembagian. Nah, adik-adik inilah rumus untuk mencari vektor posisi dengan menggunakan perbandingan vektor. Sehingga disimpulkan koordinat titik P atau vektor posisi P dapat ditentukan dengan rumus perbandingan vektor P sama dengan MB tambah NA dibagi M tambah N. Nah, inilah rumusnya adik-adik ya. Nah, adik-adik untuk membantu kalian cepat menghafal, untuk atasnya ini ya, MB tambah NA ini, kita bisa menggunakan trik ya, yaitu dekat kali dekat, jauh kali jauh. Jadi perbandingannya kan
Vektor AP banding vektor PB sama dengan M banding N. Dekat kali dekat, jadi M kali B, ditambah jauh kali jauh, N kali A. Ya, jadi MB ditambah NA. Ya, ini untuk pembilangnya. Per M tambah N. Gitu ya, adik-adik. Oke, adik-adik, sekarang kakak punya contoh nih. Vektor posisi titik A adalah vektor A kecil dan vektor posisi titik B adalah vektor B kecil. Pada ruas garis AB terdapat titik C sedemikian sehingga vektor AC banding vektor CB sama dengan 1:3. Nyatakan vektor posisi titik C dalam vektor A dan vektor B. Nah, saya gambar dulu adik-adik ya. Jadi ada vektor posisi A dan vektor posisi B. Jadi ada vektor OA dan ada vektor OB. Seperti ini ya gambarnya. Ada titik A dan titik B. Pada ruas garis AB, ada garis AB, terdapat titik C. Sedemikian sehingga vektor AC dibandingkan dengan vektor CB 1:3. Nah, kira-kira di sini ya. AC 1, CB 3. Nah, pertanyaannya adalah vektor posisi untuk titik C dinyatakan dalam vektor A dan vektor B. Jadi pertanyaannya ini adik-adik ya. Nah, ini gampang banget adik-adik. Caranya seperti ini adik-adik. Tadi kan rumusnya pakai P ya. AP banding PB. Nah, ini pakai C. Jadi sama aja ya. Berarti di sini ini M-nya, ini N-nya ya adik-adik. M-nya 1, N-nya 3. Jadi kita bisa menggunakan rumus yang tadi yaitu vektor posisi C. Kalau tadi kan vektor posisi P ya, sama aja ya adik-adik. Karena C dan P sama-sama merupakan titik pembagi. Nah, ini rumusnya MB ditambah NA per M tambah N. Atau untuk pembilangnya kita bisa menggunakan trik ya adik-adik, yaitu dekat kali dekat, jauh kali jauh. Jadi vektor posisi C adalah 1B ditambah 3A per M tambah N, 1 tambah 3. Ya, jadi vektor posisi C adalah 1 tambah 3 kan 4 ya. Nah, jadi B ditambah 3A per 4. Atau bisa juga ditulis 1/4 dikali, saya tulis A duluan ya, jadi 3A ditambah 1B atau B. Nah, adik-adik, inilah vektor posisi C yang dinyatakan dalam vektor posisi A dan B. Mudah bukan? Nah, sekarang bagaimana ya kalau titik baginya itu di luar? Yang pertama, kan yang dia titik pembaginya setelah ya, setelah garis AB. Yang kedua adalah titik P-nya itu sebelum garis AB. Nah, untuk yang sebelah kiri, masih ingat adik-adik ya? Untuk AP banding PB-nya adalah M banding negatif N ya. Kenapa negatif? Karena kan berlawanan arah ya. Untuk memudahkan kita mengingat adik-adik untuk titik bagi di luar ya, yang lebih pendek itu pasti negatif ya. Jadi N kurang dari M berarti N-nya negatif adik-adik ya. Dan untuk titik P sebelum garis AB, perbandingan vektor AP dan vektor PB-nya adalah negatif M dibandingkan dengan N ya adik-adik. Dan yang lebih pendek itu pasti negatif ya adik-adik. Sehingga M lebih kecil dari N. Jadi sekali lagi penting untuk diingat bahwa untuk titik bagi di luar yang lebih pendek pasti negatif adik-adik. Oke adik-adik, sekarang kita mau cari koordinat dari titik P atau vektor posisi dari titik P ya. Nah, dengan menggunakan perbandingan vektor, vektor AP banding vektor PB sama dengan M banding negatif N. Vektor AP dalam vektor posisi dapat kita tuliskan vektor posisi P dikurang vektor posisi A. Per vektor PB dapat dituliskan vektor posisi B dikurang vektor posisi P. Sama dengan M per negatif N. Nah, sekarang kita kali silang ya adik-adik. Menjadi P dikali minus N ya, jadi minus NP. Minus A dikali minus N jadi plus NA. Sama dengan M dikali
B kurang P, jadi MB dikurang MP. Seperti ini ya. Nah, selanjutnya yang ada P kita satuin ya di ruas kiri. Jadi negatif MP kita pindahkan jadi positif MP dikurang NP. Sama dengan MB dikurang NA. Ya, NA-nya pindah ke ruas kanan. Nah, selanjutnya tinggal kita faktorin P-nya. Jadi seperti ini, P dikali M kurang N sama dengan MB dikurang NA. Ya, sehingga pada akhirnya vektor posisi P dapat dicari dengan cara MB kurang NA dibagi M kurang N. Ini ya adik-adik. Inilah rumus vektor posisi ketika titik P-nya terletak setelah garis AB ya. Atau bisa juga kita menggunakan trik adik-adik ya untuk mendapatkan pembilang ini. Jadi tinggal kita pakai trik dekat kali dekat. Ya, MB jauh kali jauh. Min N kali A ya. Jadi dikurang NA. Ya, jadi rumusnya MB dikurang NA per M kurang N. Sama juga untuk perbandingan vektor di mana titik P-nya terletak sebelum garis AB. Jadi kita bisa langsung menggunakan trik aja ya adik-adik. Nggak perlu pakai cara ini lagi ya. Jadi dekat kali dekat, jauh kali jauh. Sehingga vektor posisi P dapat dicari dengan cara min M kali B ditambah N kali A per min M tambah N. Nah, inilah rumus perbandingan vektornya adik-adik. Kakak mau kasih contoh lagi untuk titik bagi di luar ya. Contohnya seperti ini adik-adik. Diketahui titik A yaitu 4,3 dan titik B adalah min 6,8. Nah, ini adalah titik koordinat dari titik A dan titik B ya. Jika titik P membagi garis AB dengan perbandingan 9:4, di mana titik P terletak di luar AB, maka tentukan koordinat dari titik P. Nah, adik-adik di sini perbandingan panjang AB dan panjang PB-nya adalah 9:4. Tapi dikatakan di sini terletak di luar ya, maka ini pasti salah satu ada yang negatif ya nggak adik-adik? Tadi kakak suruh kalian ingat yang lebih kecil itu yang negatif adik-adik. Jadi di sini yang lebih kecil adalah 4. Sehingga untuk titik bagi di luar perbandingan vektor AP banding vektor PB adalah 9:4, di mana titik P-nya terletak setelah garis AB atau terletak di sebelah titik B ya adik-adik. Jadi AP adalah 9, PB itu adalah negatif 4 adik-adik. Maka bagaimana kita bisa menentukan koordinat dari titik P? Tanpa menghafal rumusnya kita bisa langsung ya adik-adik menggunakan trik ya. Jadi vektor posisi P itu adalah untuk pembilangnya kita bisa pakai dekat kali dekat, jauh kali jauh. Jadi 9B dikurang 4A per 9 tambah min 4 atau 9 kurang 4. Nah, ini B sama A-nya merupakan vektor posisi ya adik-adik. Bisa kita langsung ganti dengan koordinat titiknya adik-adik. Jadi koordinat titik ini kan merupakan vektor posisi. Jadi kalau titik A adalah 4,3, kita ingat kembali ya konsep tentang vektor posisi, berarti 4,3 adalah vektor posisi untuk titik A. Dan untuk titik B berarti min 6,8 ini adalah vektor posisi untuk titik B. Jadi 9B dapat kita tuliskan 9, kita dapat menggunakan matriks kolom ya untuk memudahkan, jadi min 6, 8 seperti ini, dikurang 4A. A-nya adalah 43 ya. Per 9 kurang 4, 5 ya adik-adik. Nah, ini kita bisa menggunakan operasi matriks ya, perkalian matriks dengan skalar. Jadi skalarnya dikalikan dengan min 6 dan 8 ya, masih ingat adik-adik ya? 9 kali min 6, min 54, 9 kali 8, 72. Dikurang 4 kali 4, 16, 4 kali 3, 12 per 5. Pengurangan matriks
Yang dikurangi adalah komponen-komponen yang seletak. Jadi min 54 dikurang 16. Hasilnya min 70. 72 dikurang 12. Hasilnya 60. Dibagi 5. Nah, ini matriks yang dibagi 5 berarti masing-masing komponennya dibagi 5 ya. Min 70 dibagi 5, min 14 ya. 60 dibagi 5, 12. Nah, adik-adik, inilah vektor posisi untuk titik P. Sehingga koordinat titik P dapat disimpulkan adalah min 14,12. Inilah jawabannya adik-adik. Oke adik-adik, sampai di sini ulasan konsep tentang perbandingan vektor pada segmen garis. Nah, adik-adik juga jangan lewatkan ya video pembahasan contoh-contoh soal tentang perbandingan vektor pada segmen garis. Karena ada juga latihan soalnya adik-adik untuk kalian bisa cek pemahaman kalian. Oke, terima kasih sudah menyaksikan video ini. Salam warung matematika, matematika untuk semua.